Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang alat ukur multimeter, khususnya multimeter analog. Oke, kita mulai dari pengertiannya dahulu ya. Multimeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besaran arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda yang biasa juga disebut dengan avometer. Avometer ini singkatan dari A untuk ampere, V untuk tegangan, dan O untuk ohm atau hambatan. Sedangkan multimeter analog adalah multimeter yang pembacaan hasil ukurnya menggunakan penunjuk jarum. Oke, selanjutnya fungsi dari multimeter. Fungsi dari multimeter adalah yang pertama, mengukur tegangan DC, yang kedua mengukur tegangan AC, yang ketiga mengukur kuat arus DC, yang keempat mengukur nilai hambatan sebuah resistor. Fungsi lainnya yaitu mengecek kapasitor elektrolit atau elko, mengecek dioda, mengecek keadaan suatu kabel, dan juga mengecek transistor. Selanjutnya kita akan membahas komponen ataupun bagian dari multimeter beserta fungsinya. Komponen atau bagian yang pertama adalah papan skala atau skala. Fungsinya untuk sebagai alat pembaca skala meter. Papan skala ini ada 3, yaitu papan skala ohm untuk membaca besarnya hambatan. Yang kedua, papan skala DC volt untuk membaca besarnya tegangan DC. Dan yang ketiga adalah papan skala AC volt untuk membaca tegangan AC. Selanjutnya, ada papan skala miliampere untuk membaca kuat arus DC. Komponen selanjutnya adalah jarum penunjuk atau knife edge pointer. Fungsinya sebagai penunjuk suatu besaran yang ingin diukur. Jadi nanti jarumnya akan bergerak sesuai dengan nilai yang terbaca dari pengukuran tersebut. Oke, kita pindah ke komponen yang ketiga, yaitu zero adjust screw atau skrup penunjuk kedudukan pada jarum penunjuk yang memiliki fungsi untuk mengatur dan menentukan kedudukan jarum penunjuk yang bisa kita atur dengan menggunakan obeng pipih sebagai alat bantu untuk mengubahnya. Jadi fungsinya untuk mengatur kedudukan jarum. Seperti itu. Oke, kita pindah ke bagian selanjutnya yaitu zero adjuster ya. Fungsinya untuk sebagai selektor kalibrasi supaya memposisikan jarum pada posisi yang pas ketika akan mengkalibrasi. Bagian selanjutnya adalah range selector atau selector switch yang biasa juga disebut dengan saklar pemilih. Saklar ini fungsinya sebagai komponen untuk memilih dan mengukur batasan atau posisi pengukuran yang akan kita gunakan. Karena di sini ada beberapa posisi ya. Ada 4 yang bisa kita pilih dengan menggunakan selector switch atau saklar pemilih. Di sini ada 4 batas ukur. Yang pertama, batas ukur AC volt. Yang kedua, batas ukur ohmmeter. Yang ketiga, batas ukur DC miliampere. Dan yang keempat adalah batas ukur DC volt untuk mengukur tegangan DC. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian ataupun komponen berikutnya, yaitu terminal positif untuk menancapkan prob positif. Yang kedua, terminal COM atau terminal negatif untuk menancapkan prob negatif. Baik, komponen selanjutnya adalah prob. Ya. Probnya ada 2, biasanya warnanya merah dan hitam. Prob merah untuk prob positif dan prob hitam untuk prob negatif. Oke, selanjutnya kita akan mengkalibrasi multimeter.
Seperti biasa, alat ukur listrik sebelum dipakai harus dikalibrasi atau memposisikan alat ukur pada posisi standar. Caranya, kita masukkan prob positif ke terminal positif dan prob negatif ke terminal negatif. Selanjutnya, putar selektor switch pada posisi ohm. Bebas ya, misalkan di sini kita pakai yang kali 1. Selanjutnya, kita hubungkan prob positif dan prob negatif ujungnya. Ketika dihubungkan, jarum penunjuk ini harus menunjuk ke posisi 0 pada skala ohm. Jika belum menunjukkan angka 0, maka yang harus kita atur adalah zero adjust screw. Ya, yang di tengah itu kita putar ataupun kita memutar zero adjusternya. Ya, ini zero adjuster. Kita putar supaya menuju angka 0. Jika ini sudah mentok ataupun pol, maka yang kita putar adalah zero adjust screw. Setelah jarum menunjukkan posisi 0, maka multimeter siap untuk digunakan. Kemudian untuk pemeliharaan, multimeter sangat mudah rusak oleh perlakuan yang kurang hati-hati, sehingga harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan salah memutar selektor saat mengukur tegangan tinggi. Jadi kita harus mengukur di batas ukur yang tepat. Ketika mengukur AC, maka kita harus pilih batas ukur AC dan pilih batas ukur yang paling tinggi. Yang kedua, jangan sampai prob terbalik saat mengukur, terutama mengukur tegangan DC. Yang ketiga, ketika memutar selektor switch harus searah jarum jam. Dan yang keempat, jangan memutar selektor switch terlalu cepat dan jangan sampai terkena air. Oke, cukup sekian video untuk kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.